Kubah roboh usai dai muda bacakan Al-Fatihah. Beberapa jam pasca robohnya kubah Masjid Ittifaqul Jamaah pada Minggu 26 Maret 2023 masih menyisakan trauma jemaah dan masyarakat setempat. Meski tidak ada korban jiwa, 2 jemaah dilaporkan menderita luka serius hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Haji Absir, sekretaris pengurus Masjid Ittifaqul, mengatakan belasan jemaah pria terluka akibat peristiwa ini. Korban tertua usia 70 tahun, sedangkan korban termuda usia 10 tahun. Selusin korban dievakuasi ketika rumah sakit, radius 1 hingga 3 km dari lokasi kejadian. Sebanyak 10 korban dirawat di Rumah Sakit Jala Amari TNI Angkatan Laut sekitar 1,1 km dari masjid. 1 korban dilarikan ke UGD Puskesmas Ujung Tanah, sekitar 700 meter sebelah timur masjid. Sedangkan korban terparah dilarikan ke Rumah Sakit Akademisi di Jalan Jenderal M. Yusuf, sekitar 3,5 km sebelah selatan lokasi insiden. Dikatakan Absir, peristiwa bermula saat penceramah tarawih Ustadz Qadri Wahyu sedang menyampaikan tausiah. Tiba-tiba, kubah terbuat dari semen di atas bagian tengah menjadi roboh. Sebagian jemaah yang duduk di bawah kubah tertimpa reruntuhan bangunan kubah yang ambruk. Haji Absir mengingat betul, dai muda itu baru menyampaikan mukadimah ceramah sebelum sholat tarawih. Absir menyebut saat itu sekitar 200-an jemaah pria baru setelah menunaikan sholat Isya. Haji Absir yakin robohnya kubah masjid terbesar di pemukiman padat penduduk di utara Makassar itu sebagai musibah dan cobaan di bulan Ramadan tahun ini. Peristiwa ini merupakan insiden pertama di masjid tertua di Kampung Patingaluang sejak dibangun di masa penjajahan Jepang. Dari kesekian jamaah, kubah rubuh saat jemaah tengah menyimak awal pengantar ceramah dari Ustadz Qadri Wahyu. Otoritas lingkungan dan kelurahan Patingaluang, Kecamatan Ujung Tanah, dan pengurus masjid merilis daftar 13 korban insiden rubuhnya kubah Masjid Miftahul Jamaah. Pihak pengurus masjid dan kelurahan masih terus mendata korban.